Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah satu hal yang sebenarnya ada di mana-mana, ngedukung peradaban modern kita, tapi jarang banget kita sadari. Yap, kita akan bahas tuntas misteri di balik kekuatan tak terlihat dari mesin turbo atau perangkat fluida. Dari hal paling simpel di dalam tubuh kita sendiri, sampai ke teknologi industri yang super canggih, mesin-mesin ini kerja tanpa henti loh buat ngubah energi dan mastiin dunia kita terus berputar. Bicara soal mesin turbo, bayangin deh sebuah mesin jet pesawat komersial modern. Itu benar-benar karya teknik mekanik yang luar biasa besar dan super kompleks. Skalanya aja udah bikin merinding kan? Mesin seharga jutaan dolar ini tuh contoh sempurna dari mesin turbo kelas atas. Di dalamnya ada bagian kompresor, yang pada dasarnya semacam pompa, dan juga ada bagian turbin. Tapi sadar nggak sih kalau prinsip dasar yang bikin monster besi raksasa ini bisa terbang menyeberangi benua, ternyata punya kemiripan sama benda-benda biasa yang ada di sekitar rumah kita? Nah, ini bikin penasaran kan? Coba pikirin, apa coba kesamaan antara mesin jet raksasa tadi sama pompa ban sepeda manual yang biasa ngegeletak di garasi? Sekilas kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali ya, tapi percaya atau enggak, dari kacamata mekanika fluida, mereka berdua ini satu keluarga besar loh. Konsepnya persis sama. Dua-duanya kerja buat memanipulasi fluida pakai prinsip energi dasar yang bakal kita kuliti habis-habisan di pembahasan ini. Biar lebih gampang, kita udah nyiapin semacam peta jalan nih buat hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama dasar-dasar mesin turbo. Terus kita bandingin nih antara sistem yang menekan dan yang memutar. Habis itu, kita lihat gimana para insinyur nyari titik paling optimal biar mesinnya efisien. Kita juga bakal ngomongin satu fenomena ngeri yang jadi musuh bubuyutan mesin, yaitu kavitasi. Dan terakhir, kita bahas gimana mesin-mesin ini bisa digabungin buat ngehasilin tenaga ekstra. Seru kan? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Mari kita kenalan lebih dekat sama apa itu sebenarnya mesin turbo dan dasar dari perangkat fluida ini. Jadi gini, secara konsep umum, perangkat fluida itu terbagi jadi dua kubu besar. Ada pompa dan ada turbin. Ada satu mitos yang sering banget bikin orang salah paham nih. Banyak yang mikir kalau pompa itu fungsinya buat ningkatin kecepatan air. Padahal bukan gitu cara kerjanya. Sebenarnya, pompa itu adalah alat yang menyerap energi mekanik, biasanya sih dari poros yang berputar. Terus tugas utamanya tuh mentransfer energi itu buat ningkatin tekanan fluidanya. Hukum kekekalan massa ngasih tahu kita kalau volume cairan yang masuk itu pasti sama persis sama yang keluar. Jadi, kalau ukuran pipa masuk dan keluarnya sama, kecepatan airnya nggak bakal nambah. Tekanannya lah yang melonjak naik. Nah, kalau turbin itu kebalikannya. Turbin justru nyedot atau mengekstrak energi dari fluida yang bergerak, nurunin tekanannya, dan ngubah itu jadi energi mekanik luaran yang bisa kita pakai. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal ngebahas bedanya mekanisme fisik dari mesin-mesin ini. Lebih spesifiknya, bedanya menekan versus memutar. Dua konsep ini itu ngilustrasin dengan sangat jenius gimana cara energi ditransfer. Coba deh ingat-ingat pompa sumur manual zaman dulu. Itu adalah contoh paling klasik dari yang namanya mesin perpindahan positif. Sistem ini nggak muter-muterin air secara dinamis, tapi dia narik air ke dalam sebuah ruang tertutup, terus dinding ruangan itu bakal menyusut dan secara harfiah meremas atau menekan airnya keluar. Yang bikin takjub nih, jantung kita di dalam dada itu kerjanya persis kayak gini loh, menyedot dan memompa darah. Beda banget sama mesin dinamis kayak turbin angin. Di sana nggak ada ruang tertutup sama sekali. Mesin dinamis ini murni ngandelin bilah-bilah rotor terbuka yang muter bebas dan langsung mindahin momentum ke fluida yang lewatinnya. Masuk ke bagian ketiga nih. Gimana sih cara para insinyur mencari titik optimal supaya mesin-mesin ini bisa ngasih kinerja dan efisiensi terbaik? Mari kita bahas. Di dunia teknik, kalau kita pengen tahu seberapa jago sebuah pompa mindahin energi, kita pakai parameter yang namanya net head atau tinggi tekan bersih. Biasanya dilambangin pakai huruf H besar. Secara fisik, dimensinya diukur pakai satuan panjang atau seberapa tinggi kolom cairan bisa naik. Kita nggak usah pusing mikirin rumus matematikanya ya. Kamu cukup ingat aja, net head ini pada dasarnya nunjukin seberapa besar sih daya aktual berguna yang benar-benar berhasil dikirimkan sama pompa ke dalam fluida tersebut. Terus, kemana sih perginya energi net head ini pas diaplikasiin di dunia nyata? Nah, di dalam sistem perpipaan, energi ini dihabisin buat 4 kerjaan utama. Pertama, buat ngedorong naik tekanan statis dari cairannya. Kedua, buat ngebangun energi kinetik atau tekanan dinamisnya. Ketiga, nah ini yang paling kelihatan nih, energinya dipakai buat ngangkat cairan ngelawan gravitasi, dari bawah ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, sebagian energi ini mau nggak mau harus rela dikorbankan buat ngelawan hambatan yang nggak bisa dihindari, kayak gesekan air sama dinding pipa atau katup. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus presisi banget ngitung net head ini? Apa efeknya secara ekonomi? Bayangin deh,
Kasus nyata di sebuah pembangkit listrik. Mereka butuh aliran air yang konstan, katakanlah 370 galon per menit, dengan tekanan yang spesifik. Di sini, kamu punya dua pilihan baling-baling atau impeller buat pompanya. Pilihan pertama, impeller kecil ukuran 8,25 inci yang efisiensinya cuma 70%, tapi dia cuma butuh listrik 3,2 horsepower, karena speknya udah benar-benar pas mematuhi kebutuhan sistem. Nah, kalau kamu maruk dan pilih impeller raksasa 12,75 inci yang efisiensi puncaknya sampai 76,5%, dia malah bakal nyedot 8,78 horsepower. Kok bisa? Karena pompa gede ini ngasilin tekanan net head yang kelebihan, jadi akhirnya harus dicekik atau disumbat pakai katup biar pas sama sistemnya. Itu sama aja buang-buang tenaga secara percuma. Jadi, pompa dengan angka efisiensi yang lebih rendah, asalkan ukurannya benar-benar akurat sesuai titik kebutuhan sistem, justru bakal jauh lebih gila-gilaan ngemat tagihan listrik kamu. Lanjut ke bagian keempat, dan jujur aja ini bagian yang paling mendebarkan. Kita akan mengungkap fenomena mengerikan dari sebuah pembunuh yang disebut kavitasi. Kavitasi ini, wah, prosesnya dramatis banget loh. Jadi, di area hisap pada bilah pompa, saat cairan ditarik masuk dengan sangat cepat, tekanannya bisa tiba-tiba drop drastis secara ekstrim. Kalau tekanannya sampai jatuh di bawah titik tekanan uap cairan itu, kejadian fisika yang aneh mulai muncul. Cairannya mendidih secara tiba-tiba di area itu, padahal nggak dipanasin sama sekali. Muncullah gelembung-gelembung uap. Tapi horornya bukan di situ. Beberapa saat kemudian, gelembung-gelembung rapuh ini kebawa arus ke area pompa yang bertekanan tinggi. Terus apa yang terjadi? Gelembung ini langsung kolaps, hancur meledak ke dalam secara instan persis di dinding baling-baling baja. Bayangin aja, ada ribuan ledakan mikro yang terus-terusan terjadi. Ledakan ini secara harfiah memakan logam solid di bilah impeller. Bikin berisik, getarannya merusak, dan ujung-ujungnya bisa ngakibatin kegagalan mekanis yang sangat mematikan buat struktur mesin. Benar-benar pembunuh senyap. Oke, kita sampai di bagian kelima. Gimana sih caranya insinyur ngegabungin mesin-mesin ini buat dapetin tenaga ekstra dalam sistem yang besar? Poin paling krusial di sini tuh, kamu sebenarnya bisa merangkai mesin-mesin ini persis kayak nyusun baterai di perangkat elektronik. Kalau kamu atur serangkaian pompa secara seri, maksudnya berjejer memanjang dari ujung ke ujung di satu jalur, volume aliran air yang keluar sih bakal tetap sama, tapi kamu berhasil melipat gandakan tekanan atau net head-nya buat ngedorong air jauh lebih tinggi. Sebaliknya nih, kalau kamu susun pompa-pompa ini secara paralel, yaitu menyebar di banyak jalur yang bersebelahan, tekanannya bakal tetap sama, tapi kamu berhasil melipat gandakan kapasitas atau jumlah volume aliran cairannya. Nah, aturan emas dari para insinyur adalah sangat direkomendasikan pakai mesin yang identik. Kenapa? Biar nggak ada pompa kecil yang tercekik oleh dorongan pompa besar atau malah berubah jadi sumbatan buat sistemnya. Coba deh, lihat gimana ini diterapin di fasilitas berskala besar. Kamu bakal sering nemuin jajaran pompa identik yang disusun cantik dalam konfigurasi paralel kayak gini. Pemandangan ini khas banget, biasanya ada di sistem penyedia air pendingin di pabrik-pabrik industri. Karena ukurannya serupa, mereka bisa kerja saling ngedukung buat memompa laju aliran volume raksasa tanpa ada risiko saling menjegal. Kalau formasinya nggak seragam, mesin yang lemah justru bakal jadi korban tekanan ekstrim, merusak keseimbangan aliran, dan bikin sistem jadi kebingungan atau labil nyari titik operasinya yang stabil. Fenomena merusak ini sering banget disebut dengan istilah hunting. Jadi, dari semua obrolan kita, kelihatan banget kan kalau hukum mekanika fluida yang sama membentang melintasi berbagai macam alat di sekitar kita. Dari yang sederhana kayak pompa ban manual, pompa sentrifugal penyejuk ruangan, sampai baling-baling raksasa di landasan pacu pesawat komersial. Lain kali kamu ngelakuin aktivitas simple di rumah, entah itu nyalain keran air dapur, atau sekedar nikmatin hembusan angin sejuk pas lagi sepedaan, saya pengen kamu ngerenungin dikit tentang kerumitan fisika tersembunyi yang baru aja kita pelajari ini. Coba tanyain ke diri sendiri, di detik ini juga, apakah energi mekanik sedang diserap, atau justru lagi dihasilkan buat jadi tenaga yang baru? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi ini dengan penuh fokus sampai akhir. Jangan pernah berhenti bertanya, dan teruslah menggali rasa ingin tahu kalian.